Nah, kalau tadi kita sudah berbicara tentang sekretariat ASEAN, sekarang saya ingin berbicara tentang kerjasama ASEAN. Jadi ASEAN itu kerjasamanya bukan cuma di bidang ekonomi, karena mungkin selama ini kita sering mendengar MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN, tapi ASEAN itu juga bekerja sama dalam bidang politik keamanan dan sosial budaya. Jadi kerjasama ASEAN ini dibangun atas 3 pilar, yaitu pilar politik keamanan, pilar ekonomi, dan pilar sosial budaya. Nah, kalau di Indonesia, masing-masing pilar itu dikoordinasikan oleh kementerian koordinator. Untuk pilar politik keamanan itu dikoordinasikan oleh kementerian koordinator bidang politik dan keamanan. Kalau di bidang ekonomi, yaitu dikoordinasikan oleh kementerian koordinator bidang perekonomian yang sekarang menterinya adalah Bapak Airlangga Hartarto. Sedangkan untuk bidang sosial budaya itu dikoordinasikan oleh kementerian koordinator bidang PMK, ya. Jadi ASEAN ini komprehensif bentuk kerjasamanya. Nah, kalau di bidang ekonomi ini ASEAN utamanya adalah atau visinya mencapai ASEAN yang lebih sejahtera. Jadi bagaimana menciptakan ASEAN yang lebih sejahtera dengan meningkat PDB maupun PDB per kapitanya dari tahun ke tahun. Sebagaimana kita ketahui bahwa kawasan ASEAN ini merupakan salah satu kawasan yang ekonominya tumbuh dengan cukup pesat, rata-ratanya 5% satu tahun. Nah, bagaimana ASEAN bisa menjaga pertumbuhan ekonominya yang relatif cukup stabil ini adalah dengan menciptakan bentuk-bentuk kerjasama yang dimana kebutuhan sesama ASEAN itu saling terpenuhi dengan adanya aliran free flow of goods and free flow of services dengan free flow of investment atau investasi. Jadi di sini ASEAN berusaha untuk menciptakan sebuah kawasan yang single market and production base. Jadi di mana negara-negara anggota ASEAN ini bisa menjadikan sebuah market yang besar gitu ya. Jadi kalau ASEAN ini kan penduduknya 670 juta, kalau Indonesia 270 juta. Nah, dengan menciptakan sebuah single market dari kita yang cuma 270 juta menjadi 670 juta, sehingga pasarnya menjadi semakin besar ya, dengan hampir 1 miliar penduduk, sehingga ini akan menarik investor untuk masuk ke kawasan ASEAN. Tapi kita juga di ASEAN tidak hanya sebagai pasar dengan penduduk yang besar, tapi juga menciptakan production base atau basis produksi untuk barang-barang yang akan dijual ke pasar global. Jadi contohnya otomotif ya, atau mobil. ASEAN telah menciptakan ASEAN Otomotif yang Indonesia dan Thailand misalnya menjadi pusat untuk memproduksi produk-produk otomotif dunia. Jadi kalau di Thailand itu lebih banyak ke mobil-mobil sedan, kalau Indonesia fokus kepada mobil niaga ya, karena memang di kita kan jenis-jenis kayak Avanza, Innova itu yang mobil berpenumpang 7 orang itu sangat digemari di sini, dan itu dilempar juga ke pasar-pasar yang karakteristiknya mirip-mirip dengan Indonesia ya, atau negara berkembang. Itu contohnya ke Filipina, ke Vietnam, ke negara-negara Arab itu kan suka dengan mobil yang berpenumpang 7. Sedangkan Thailand yang fokusnya ke mobil sedan itu ditujukan untuk pasar ke negara-negara yang sudah maju. Jadi mereka kan biasanya penduduknya sedikit ya, anaknya 1-2 orang, sehingga yang laku itu adalah mobil-mobil sedan. Walaupun mobil sedan seperti Vios juga mulai diproduksi di Indonesia ya, tapi ya mungkin prinsipal Jepang membaginya, konsentrasinya seperti itu, sehingga terciptalah production base untuk produk otomotif di
kawasan Asia Tenggara ini. Terima kasih.